Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Jadi ini satu bisnis yang kami beri nama tokonya namanya Nusama. Jadi badan hukumnya PT Nusa Utama Jakarta Timur, tapi merek dagangnya adalah Nusama. Tagline kami adalah milik bersama, kendaraan sukses keluarga Indonesia. Karena kita ingin mengajak seluruh keluarga di Indonesia ini bisa sejahtera lewat wasilah ini. Nah, seperti apa cara kami mensejahterakan umat, nanti bisa didengarkan paparan berikutnya. Nah, profil perusahaan kita adalah nama perusahaannya PT Nusa Utama Jakarta Timur, dan inisiatornya adalah Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Pemilik sahamnya melalui Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur dan atau PCNU Jakarta Timur. Juga melibatkan investor dari masyarakat. Nah, manajemen kita yakni untuk komisaris itu terdiri dari LPNU dan PCNU Jakarta Timur dan direksinya profesional. Saya kebetulan di PT ini menjadi komisaris utama. Dan Pak Abi Kholak ini anggota komisaris. Direksi sedang punya tugas yang lainnya. Ya. Saya kira ini lazim di mana-mana. Di masjid-masjid juga begitu. Banyak jamaahnya kaya, orangnya kaya, tapi masjidnya nggak punya kas. Itu banyak di mana-mana seperti itu. Jadi saya ingin menciptakan satu sistem yang memungkinkan organisasi itu harus kaya. Jadi kalau masjid nanti ini semua kekayaan aset keuntungan bisa untuk keuntungan masjid, Pak. Bukan untuk ke orang-orang per orang, tapi bahwa orang per orang itu terlibat menghasilkan, iya. Harus yang terlibat harus dapat benefit, gitu ya. Tapi masjid harus kaya. Musola harus kaya. Jadi organisasi misalnya paguyuban warga Klaten misalnya, gitu kan. Ya, ini kan biasanya nyari dana susah. Ayo kita cari dana di sini lewat komunitas seperti itu. Nah, produknya apa? Sembako. Maka itu komposisi saham kita 51% adalah miliknya NU Jakarta Timur, 49% adalah miliknya warga. Artinya apa yang ingin saya tegaskan di sini? Siapapun kita, apapun kontribusi kita, ini berjuang untuk umat. Ya, semua kita berjuang untuk umat, karena pemegang saham mayoritas adalah ormas besar sebesar NU. Oke. Nah, bagaimana model bisnisnya yang kami kembangkan? Nah, model bisnisnya seperti ini, Pak. Nah, ini adalah jalur distribusi yang lazimnya hari ini produk sembako ya seperti ini, dari mulai pabrik, distributor tunggal, distributor wilayah, sampai kecamatan, sampai warung yang di depan rumah. Jadi sabun yang kita beli di depan rumah itu rantai distribusinya panjang, Pak. Maka itu keuntungannya dibagi banyak orang, Pak, di sana. Ada artis yang tukang iklan, ada TV yang dapat iklan, ya, dan seterusnya. Itu semua nanti bagian karena distribusinya seperti ini. Nah, model bisnis seperti ini itu tidak kami pakai, Pak. Jadi Nusama tidak memakai model lazimnya seperti itu, jalur distribusi panjang seperti itu. Nusama memakai jalur distribusi yang seperti ini. Jadi langsung barang kami ambil dari pabrik, Pak. Barang langsung kami panggil dari pabrik, kami kelola lewat Nusamat. Dengan cara seperti itu, maka potensi keuntungan kita jadi besar. Jalur distribusi kita potong, kita langsung ambil ke pabrik.
Ya, beberapa mart-mart lain ya, maaf seperti 2124 tuh belum sampai ke pabrik, Pak. Aduh, mati lagi. Jadi nembus ke sana itu rupanya nggak mudah, gitu loh. Karena yang sering kita sebut 9 naga itu mau hidup bener Pak naganya, Pak. Itu maknanya betul. Kalau kita nggak tepat mengelola naga ya kita dimakan. Nah, itu. Makanya alhamdulillah kita bisa sampai ke pabrik. Jadi kita kerjasama dengan pabrik semua dan inilah cara kita mati lagi. Jadi kita langsung seperti itu. Kenapa kita mendekatkan seperti itu? Karena supaya banyak orang bisa dilibatkan. Ya, karena misi kita kan melakukan pemberdayaan. Karena kita melakukan pemberdayaan, maka kita harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang lain. Nah, itulah cara yang dipakai oleh kita, pendekatan kita memotong jalur distribusi langsung ke prinsipal. Yang selanjutnya, untuk menjadi bagian dari bisnis ini ada 4 model jenis keanggotaan. Jadi kalau Bapak ke Alfamart, Indomaret nggak jadi anggota nggak apa-apa Pak, asal bawa uang beli beres. Saya nggak tahu kalau di koperasi atau sini gitu ya, beli apa di Cleo, bayar selesai beres. Nggak tahu jadi member atau enggak jadi anggota, tapi di kita harus jadi member, harus jadi anggota. Ya, terlebih dahulu. Bagaimana menjadi anggotanya? Ada 4 pendekatan, ada 4 model. Bapak tinggal pilih sesuai kemampuan. Pertama adalah agen baru si lebah. Si lebah ini untuk jadi anggota si lebah itu bayarnya 100.000. Belanja pertamanya itu adalah 500.000 Pak. Satu paket. Jadi paket pertama Bapak belanja itu harus 500.000. Tapi pembelanjaan yang kedua dan seterusnya terserah. 1 botol aqua pun sudah bisa. Jadi hanya yang pertama aja Pak. Ya, ingat, hanya belanja pertama itu yang harus belanjanya nilainya 500.000. Barangnya pun sudah kami paket. Bapak tinggal terima gelondongan nih, barang sudah dalam bentuk paket. Sudah ada lengkap di situ, beras, minyak, gula dan lain-lainnya semua senilai 500.000. Bapak belanjanya di luar sana harganya sama dengan harga kita Pak. Jadi harga kita itu tidak di markup apapun, harga kita adalah sama dengan Alfamart, Indomaret, TikTok dan lain-lainnya. Itu harganya kita sama seperti mereka. Tidak lebih murah. Jadi saya tidak mengambil posisi bahwa harga Nusmart lebih murah, itu tidak. Tapi saya akan berkompetisi dengan harga yang sama. Karena apa? Logika ini saya pakai karena Bapak nggak ada Nusmart pun juga sudah ke Alfamart, sudah ke Indomaret. Kenapa kesini jadi minta lebih murah? Kan gitu kan? Nggak ada alasan bahwa minta kesini lebih murah. Mau kesana Bapak juga nggak nawar-nawar, tinggal datang bayar kok. Nggak pernah banyak mikir gitu kan? Tapi kok giliran ke kita nawar-nawar, kan aneh. Nah, kan saya nggak usah begitu aja, pokoknya harganya sama, saya kasih barang yang sama Pak. Pepsodent ya Pepsodent yang sama, minyak goreng yang sama. Seperti Bapak Ibu sudah belanja selama ini. Karena memang misi kita hanya memindahkan belanja Bapak di warung lama ke warung baru namanya Nusmart. Itu aja. Sesimpel itu visi kita. Nah, belanja pertamanya adalah 500.000, belanja kedua dan seterusnya silakan terserah. Cuman kalau Bapak di Alfamart, Indomaret, TikTok dan lain-lain tidak ada benefit lain selain barang senilai 500. Kalau di kita, Bapak saya kasih pelatihan kewirausahaan gratis. Kenapa harus saya kasih? Ini cara kami merawat member, ini cara kami mendekatkan dengan member, dan inilah visi kami melakukan pemberdayaan. Sehingga warga atau konsumen atau member atau mitra ini harus dibuat lebih cerdas di dalam berbisnis sehingga bisa mengembangkan bisnis ini secara bersama-sama.
Kemudian selain itu juga dapat visi misi perusahaan seperti hari ini ada kami kasih ada kartu member Pak. Jadi ada kartu member punya Pak Habib, bisa minta tolong Pak Habib. Nah ini. Jadi dapat kartu member seperti ini Pak. Ya ada ID-nya. Kenapa ini harus ada ID? Karena dapat cashback Pak. Ya Bapak belanja di tempat lain kan dapat cashback. Nah dengan ID ini, dengan member ini, Bapak akan dapat cashback. Itu. Bapak juga kita kasih yang ke-7 bagi hasil. Bapak belanja 500.000, saya kasih barang senilai 500.000, sebetulnya kita selesai Pak urusannya. Betul nggak Pak? Nih barang, kasih duit ke saya 500 nih. Bapak saya kasih barang 500.000, sah. Gak ada rampung urusan kita. Betul nggak Pak? Sampai di sini sah kan? Kagak saya bagi juga nggak masalah lagi, betul nggak? Nah, itu bedanya kita dengan orang lain Pak. Kalau orang lain nggak membagi apapun, kalau kita dengan Bapak ngasih 500.000 ke saya, ke perusahaan, saya dapat untung nggak Pak? Betul nggak? Dapat kan? Nah, keuntungan saya itulah saya kembalikan lagi ke Bapak yang bulan lalu belanja. Di tempat lain nggak ada keuntungan dibagi-bagi Pak. Nah, kita bagi lagi kepada yang bulan lalu belanja. Nah, selain itu kita kasih voucher wisata religi Wali Songo. Jadi training kita kemas dalam bentuk ziarah Wali Songo Pak. Ini voucher nanti mengurangi harga. Jadi kalau kita misalnya ke Jawa, Madura, Jawa Timur ziarah Wali Songo misalnya seminggu gitu ya, harganya misalnya 2 juta ya Bapak sudah punya voucher nilainya 250, tinggal nambahin kekurangannya aja itu. Terus selanjutnya ada agen baru si Kancil, pendaftarannya sama 100.000, cuman belanja pertamanya ini 1 juta Pak. Jadi belanja pertamanya 1 juta. Kalau tadi yang si Lebah belanja pertamanya 500.000, si Kancil belanja pertamanya 1 juta. Belanja kedua sama, Bapak pulang bawa odol doang juga boleh kok. Satu odol harganya 13.000 gitu ya. Udah nggak apa-apa, boleh itu belanja seperti itu. Besok belanja berat 60.000 boleh. Pokoknya belanja kedua bebas. Tapi belanja pertama wajib. Kalau Bapak ngambil posisi si Kancil 1 juta belanja pertamanya. Ya. Apa benefitnya? Sama seperti kita kasih yang lain, ada pelatihan kewirausahaan, ada kartu member dan sebagainya, sampai juga Bapak kita kasih voucher wisata religi umroh dan wisata Wali Songo. Amin. Karena misi kita itu adalah saya ingin seluruh kita itu bisa umroh. Tidak ada alasan tidak bisa umroh. Gitu loh. Kok sampai nggak punya ada alasan saya nggak bisa umroh karena nggak punya uang, ini aneh. Ya, kenapa? Karena mungkin jalan Bapak belum ketemu untuk menemukan itu, sehingga nggak bisa umroh. Tapi lewat Usama, insya Allah semua kita bisa umroh. Jadi ada voucher senilai 1 juta untuk Bapak pada posisi agensi Kancil. Terus yang ketiga, agen baru si Gajah. Pendaftarannya sama 100.000, namun belanja pertamanya yang berbeda. Si Gajah ini Bapak belanjanya adalah 5 juta. Gajah Pak. Siapa tahu Bapak mau nyunatin anak, ya kan? Gajah gede lah, gitu kan? Ya, Bapak belanja 5 juta, saya kasih barang senilai 5 juta. Fasilitas lain kita kasih sama, ada pelatihan kewirausahaan, ada ID member dan seterusnya, juga bagi hasil bulanan. Termasuk kita kasih voucher umroh senilai 2,5 juta. Jadi kalau umroh kita 25 juta, Bapak sudah punya 2,5 juta. Tinggal sisanya nanti kita bayar, cicil boleh, tunai boleh. Tapi saya yakin kita semua bisa umroh, itu yang saya targetkan. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa umroh, ya. Karena kalau hanya mengandalkan penghasilan UMR sampai tahun gal kita nggak ketemu Pak. Beli rumah
nggak bisa. Apalagi berangkat umroh, apalagi pergi haji, betul nggak? Harus ada cara lain Pak. Nah inilah cara lain, mudah-mudahan lewat Nusamad kita bisa pergi haji dan bisa pergi umroh. Itu insya Allah. Nah caranya gimana? Nah sekali lagi, agensi lebah, agensi kancil, dan agensi gajah, 3 jenis agen ini tidak ada diskon. Ya, harga sesuai price list, sesuai yang ditera nanti karena selalu update. Seminggu sekali harga diupdate. Itu harganya untuk 3 jenis agen ini tidak ada diskon. Yang ada diskon, kalau Bapak minta diskon, jadilah anggota distributor Pak. Nah distributor ini, menjadi distributor itu cukup 100.000, namun belanja pertamanya 25 juta. Orang belanja 25 juta itu opsinya 2. Pertama, Bapak mau sedekah, mau bagi-bagi, maka belanjanya banyak. Opsi kedua, 25 juta itu Bapak mau jualan, mau bikin warung. Seperti ini misalnya sekarang di masjid ini sudah ada warung. Ayo kita kembangkan bersama-sama dengan status distributor. Kalau dengan status distributor, maka ini kita kasih potongan harga, ada diskon khusus untuk spesial diskon buat distributor. Jadi status distributor selamanya akan dapat diskon khusus. Tapi yang 3 tadi, si lebah, si kancil, dan si gajah, itu tidak ada diskon, harga sesuai price list. Contoh hari ini kita jualan gula itu 12.500. Ya, 12.500. Di warung kalau nggak salah harga sehari sekitar 16.000, 15.000. Gula pasir, ya. Minyak hari ini di pasaran mungkin sekitar 14 ribuan. Kami masih jual 12.000 Pak. Itu harga si lebah, si kancil, dan si gajah yang tanpa diskon. Kalau untuk harga distributor pasti lebih rendah dari itu. Kalau kami jual minyak 12.000, pasti harga kami ke distributor di bawah itu. Sehingga selain posisi dapat diskon, posisi distributor juga sebagai agen, sebagai perwakilan kita. Karena apa? Karena Nusamad tidak tampil seperti Alfamart, Indomart, TikTok, Hypermart mewah-mewah di pinggir jalan. 212 Mart mewah-mewah di pinggir jalan Pak. Tidak. Kami belum mampu tampil seperti itu. Karena untuk tampil seperti itu, Bapak harus investasi minimal 1 miliar. Dan ngumpulin 1 miliar kepada jamaah masjid sini, kok setengah mati saya kayaknya. Dapat duitnya, betul nggak Pak? Nah, jadi kami tidak kembangkan model seperti itu duluan Pak. Kami kembangkan dengan model distributor ini, 25 juta cukup, dan inilah yang akan kita kembangkan dalam bentuk gudang-gudang di mana-mana. Jadi distributor itu akan bentuknya gudang Pak. Bapak di rumah Bapak punya teras, punya kamar, yang penting naruh barang aman dari tikus, dari kecoa, gitu ya. Itu jadi distributor sudah bisa Pak. Masjid ada kamar marbot, kita bersihin, aman dari kecoa, aman dari tikus, kita jadi distributor. Sudah jadi Pak. Seluruh jamaah masjid akan belanja ke sini semua. Karena seluruh jamaah masjid akan jadi member ini. Karena selama jamaah masjid ini akan dapat pelatihan kewirausahaan semua. Seluruh jamaah masjid ini akan kami kasih voucher umroh semua. Sehingga kita semua akan bisa secara bersama-sama umroh bersama, ziarah Wali Songo bersama-sama. Nah, itu untuk posisi distributor. Jadi sekali lagi, wajah Nusamad itu bukan wajahnya gere mewah di pinggir jalan seperti 212 Mart, Indomart, Alfamart, seperti itu. Karena itu mahalnya setengah mati Pak, 1,5 miliar Pak. Nah, wajah Nusamad itu adalah gudang di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah penduduk. Yang penting ada kamar aman untuk naruh
barang. 25 juta semua orang ini sekampung banyak yang punya, Pak. Gitu. Ya. Yang selanjutnya sama, kita kasih pelatihan kewirausahaan, voucher umrohnya juga dikasih 2,5 juta. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Silakan Pak Jirosid, Pak Wagiran, Pak Kamijan. Takutnya Pak Jenuri. lupa kalau ditanyakan lagi. Monggo. Di UPJ langsung. Menanyakan tadi Pak, untuk agen lebah, kancil dan gajah tadi, satu paket tadi itu itemnya apa aja Pak ya? Oke, itemnya macam-macam Pak. Ada beras, ada minyak, ada gula, ada sabun, ada kecap, ada saus, macam-macam saya hafal Pak. Pokoknya nilainya 500.000. Barang yang hari ini di dapur Bapak sudah ada lah. Nah itu, jadi saya melangkah berikutnya itu seandainya saya mau sebagai agen pemula di agen lebah, Ya, saya pakai nama masjid kan ya Pak ya? ya. Untuk sementara yang 500 dulu, cuman saya akalin dalam artian begini, saya yang masjid yang punya nama, kan saya akan sampaikan ke jamaah, Ya. butuhnya apa aja dulu, kita inventarisir, tapi kita tetap pakai paket yang tadi, paket yang 500 tadi, kan bisa seperti itu? Bisa. Bisa. Enggak, saya jamin bisa. Ya, artinya modal rendah pun kita mampu. Sangat bisa. Ah. Karena saya hanya berpikir sederhana Pak. Kalau dengan 500.000 saya percaya semua orang bisa. Tapi kalau 25 juta tidak semua orang mampu. Betul ya Pak? Jadi 500 semua orang bisa. Jadi oke mikir. Itu loh. Silakan Pak, dengan yang Bapak mau boleh. Jadi artinya pakai member saya, cuman saya merangkul jamaah dulu untuk sementara. Boleh. Kita jadi member gitu. Cuman saya tidak rekomendasikan pakai nama Bapak. Iya, Pakai nama masjid Pak. Iya, betul. Karena nanti cashbacknya buat masjid. Betul. Betul nggak? Kalau nama Bapak yang dapat cashback Bapak. Tapi kalau pakai nama masjid yang dapat cashback adalah masjid. Dan kita ada wadahnya tuh BMT tadi. Ya. Nanti jamaah warga dan anggota BMT yang lain semua di dalam jaringan grupnya masjid. Sehingga masjid abadan abadi setiap bulan dapat cashback transfer dari Nusamad. Jadi Pak Salim, jadi jamaah tidak didorong untuk menjadi agen ya? Ya. Tapi sebaiknya masjid yang menjadi agen begitu ya? Betul. Jamaah di dalamnya atau gimana? Iya. Jadi yang paling ideal nih ya, ini ngomong yang paling ideal, masjid jadi distributor. BMT gitu ya. Ya, BMT jadi distributor. Karena nanti stoknya banyak kan? Kemudian seluruh jamaah masjid itu ada di dalam masjid itu, dalam grup masjid itu semua. Sehingga cashbacknya semua akan memberikan kontribusi ke masjid. Masjid akan makmur tanpa harus muter proposal. Amin. Oke, saya terusin. Atau ada lagi pertanyaan? Saya terusin ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, oke. Melanjutkan pertanyaan. Oke. Tadi kan ke masjid. Karena di sini ada wadah masjid membentuk cabang-cabang organisasi. Ada BMT. Nah, kalau nanti di atas nama BMT gimana? Oh, boleh aja, monggo. Monggo panjenengan Bapak mau memakai atas nama BMT atau atas nama yayasannya, nggak masalah. Yang penting satu, pertanyaan saya, BMT punya rekening di bank nggak? Punya nggak? Nah, kalau belum punya nggak bisa. Perorangan dan perorangan nggak bisa ya? Yayasan masjid punya nggak? Yayasan masjid ada yayasannya nggak? Belum. Kalau belum bikin ke tempat saya Pak. Saya tukang bikin yayasan. Gitu loh. Di tempat lain orang bikin yayasan 7 juta, 9 juta, ke saya 4 juta saja Pak. Kita bisa nyicil gitu ya, 3 tahun ya? Bisa nyicil, betul. Tapi kalau jasa ini bukan bisnis saya sama Pak, itu bisnis saya. Saya selama ini memang kerjaan saya bikin kayak gitu Pak, gitu loh. Tapi Nusamad ini bisnisnya sembako. Oke, saya terusin ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya
supaya bisa dapat cashback. Ya, caranya semua harus menjadi member penggerak. Penggerak adalah agen yang bertugas untuk melakukan pengembangan di bisnis ini. Bagaimana cara mengembangkannya nanti kita bahas belakangan. Nah, bagi hasil yang kita berikan adalah bagi hasil syariah. Tolong saya dikoreksi Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau barangkali nanti referensi kitab saya tidak cukup, ya, karena ini saya harus implementasikan ke dalam perilaku bisnis. Kalau bisnis kita adalah bisnis yang bersyariah, seperti apa model bisnis syariah kita? Saya ilustrasikan Pak. Kalau saya kulakan, misalnya ini aqua lah, gitu ya. Aqua ini saya misalnya kulakannya adalah 8.000. Kemudian saya jual 10.000. Saya punya untung 2.000. Kalau saya punya untung 2.000, satu bulan saya bisa menjual 1.000 botol. Berarti saya punya untung 2 juta. 2 juta itu 50% kami kembalikan keuntungan itu kepada member yang bulan lalu belanja. Yang 50% kami kelola untuk operasional perusahaan. Karena perusahaan juga butuh listrik, butuh bensin, butuh pulsa, dan bayar karyawan. Betul nggak? Jadi 50%. 50% kami kembalikan kepada Bapak yang bulan lalu belanja, kami bagi habis berapapun keuntungan kita. Inilah baik hatinya kita, Pak. Orang lain nggak bagi keuntungan, Pak. Bapak belanja ke Alfamart, Indomart 500.000, ya udah dapat barang aja. Betul nggak? Tapi Bapak belanja 500.000 ke kita, bulan depan kita kasih cashback, Pak. Nah, dari mana cashbacknya? 50% keuntungan perusahaan itulah yang kami bagikan kepada Bapak Ibu yang bulan lalu belanja. Karena pembagian cashback itu antara tanggal 10 sampai tanggal 15 tiap bulan. Belanja Bapak dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu dihitung akumulasi bulan itu berapa, kita hitung tanggal 1 sampai tanggal 10 Bapak dapat berapa, tanggal 11 sampai tanggal 15 kita transfer ke rekening Bapak. Itu cashbacknya. Mau besar atau kecil tergantung pencapaian grup yang Bapak punya. Kalau ini masjid, seluruh jamaah masjid, waduh Pak, insya Allah nggak lama Pak, 25 juta per bulan pasti di tangan. Nggak perlu nyari kemana-mana Pak. Itu. Dan itu abadan abadi. Kalau seluruh warga sini adalah akan terlibat di bisnis ini, gitu. Ini cara bagi hasil kita. Jadi sekali lagi, bagi hasil kita sebagai hasil bersyariah, karena cara membagi kami adalah kami punya untung, ya, 2.000 rupiah kali 1.000 dalam satu bulan, berarti 2 juta. 2 juta itulah saya belah jadi 2. 50% untuk perusahaan, karena perusahaan butuh operasional. Yang 50% itu yang saya kembalikan kepada warga atau jamaah yang sudah belanja bulan lalu. Berapa nilai besarannya bagi hasil tergantung pencapaian grup yang Bapak punya. Kalau masjid jamaahnya semua, wah pasti lebih besar Pak dibanding individu, gitu kan? Itu. Nah, bagaimana perhitungan bagi hasilnya? Mengikuti marketing plan. Nah, bagi hasil yang pertama adalah bagi hasil harian. Bagi hasil harian itu bagi hasil di mana Bapak sudah dapat barang nilai 500.000 nih. Bapak bayar 500.000 ke perusahaan, saya kasih barang nilai 500.000 sampai rumah. Bapak foto, kemudian dijual sama tetangga lewat WhatsApp 15.000 atau 12.500 ditambahin 500 misalnya minyaknya kok laku, mau, ya udah berarti Bapak punya selisih, itulah Bapak punya keuntungan harian. Jadi selisih dari harga jual itu keuntungan harian Bapak.
Karena apa? Karena pada posisi Bapak seperti ini adalah posisi sebagai end user, sebagai pengguna. Sebagai pengguna masih pula dapat bisa untung kalau Bapak mau jual lagi. Tapi kalau Bapak nggak mau jual lagi, ya larinya ke kamar mandi, Pak. Gila-gila. Ini bahan tembakau yang endingnya akan ada di kamar mandi. Oke. Selanjutnya ada bagi hasil mingguan. Bagi hasil mingguan itu kita berikan kepada Bapak Ibu yang sudah jadi member, sudah jadi anggota, lalu bisa mensponsori temennya, tetangganya, koleganya di kantor, di mana saja gabung ke bisnis ini. Minggu ini Bapak bawa ke kita jadi anggota 5 orang. Minggu depan 500.000 kita transfer ke Bapak. Karena 1 orang yang Bapak ajak sudah gabung 100.000 di minggu depan menjadi komisi mingguan Bapak. Jadi kalau satu masjid tiap minggu ada 5, 10, ya udah kalikan aja tuh. Masjid nanti akan berapa itu dari penghasilan mingguan, Pak. Ya kalau tadi Pak, siapa tadi Pak? Pak Rosid ngajak tetangganya gabung 4 orang, 5 orang, 4 orang gabung minggu ini, bayar semua udah selesai. Minggu depan Pak Rosid 100.000 kali 5 orang kita transfer ke Bapak. Jadi 100.000 kali berapa orang yang direkrut di minggu itu, minggu depannya akan kita transfer. Itu. Kemudian ada bagi hasil bulanan. Bagi hasil bulanan itu yang saya bilang tadi, dari 50% keuntungan perusahaan yang kita bagikan. Nah, 50% ini adalah yang kedua, bagi hasil hanya bisa diberikan kepada agen yang secara aktif melakukan repeat order senilai 500.000 minimal 1 paket dalam 1 bulan. Itu disebut agen aktif. Jadi agen aktif agen yang setiap bulan terus membelanjakan uangnya ke Nusamad senilai minimal 500.000 saja. Kalau Bapak selama ini belanja keluarga 2 juta, yang 1,5 juta nggak usah ke Nusamad, Pak. Tetap aja di warung lama nggak apa-apa. Yang 500.000 saja Pak yang kemarin, Pak. Ya, monggo, yang 500.000 aja. Tapi kok Pak saya mau kesini semua Pak? Ya monggo, itu Bapak lebih bagus berarti, gitu loh. Tapi kita hanya minta 500.000 aja cukup. Setiap bulan Bapak minimal bayar 500.000 untuk membelanjakan uang belanjaan sembakonya. Nah, itu Bapak disebut agen aktif. Apabila badan Bapak kok tidak sampai 500.000, maka Bapak akibatnya zonk, tidak dapat bagi hasil bulanan. Jadi misalnya bagian bulanan kok Bapak udah ada 1,5 juta, kok lupa nggak belanja, atau belanja cuma 1 pesoden 20.000 misalnya, ya udah bulan itu berarti Bapak zonk, tidak dapat bagi hasil. Tapi kartu masih hidup, karena yang penting walaupun 1 transaksi dalam 1 bulan nilainya cuma 12.000, kartu itu masih hidup Pak. Maka itu statusnya menjadi agen hidup. Agen baru mati kalau 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi 0 rupiah, maka bulan keempat dead sudah. Untuk menghidupkannya Bapak jadi anggota baru. Grup yang sudah Bapak bina, yang sudah punya Quora, itu sudah leverage ke atas semua, sudah berubah, bukan milik Bapak lagi sudah. Jadi sekali lagi ini agen baru mati kalau 3 bulan berturut-turut tidak ada belanja 1 rupiah pun. Ya, itu anggota mati. Untuk menghidupkan yang mati seperti baru lagi, prosedur baru lagi. Itu seperti itu. Jadi ada agen aktif, itu orang yang setiap bulan belanja 500.000. Ada agen hidup,
yang hanya transaksi kurang dari 500.000 dan ada agen mati yang sudah 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi. Nah, selanjutnya untuk biaya cetak kartu ada biaya 50.000 dan ada kontribusi pengembangan sumber daya NO dan infrastruktur NO itu nilainya 20.000 selama setahun. Jadi belanjaan Bapak selama sebulan 500.000 belanja produknya plus kontribusi pengembangan sumber daya NO itu 20.000 rupiah selama 1 tahun. Setelah setahun selesai maka yang 20.000 tidak lagi, hanya belanja barang saja. Nah, sehingga kesimpulannya untuk join di bisnis Nusamad, Bapak pada posisi agen terkecil si lebah, belanja pertama 500, jadi membernya 170, sehingga 670 itulah menjadi anggota di Nusamad. Belanja berikutnya tidak dibatasi, berapapun boleh, yang penting selalu ada transaksi. Saya kira itu penjelasan saya. Selanjutnya monggo kalau ada diskusi dengan senang hati.